Oke, saya buka semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi praktikum yang berjudul kontrol silinder ganda dengan timer dan counter pada sistem pneumatik berbasis PLC. Mungkin materi ini saya ambil dari modul praktikum dan nantinya saya akan jelaskan mulai dari makna judulnya, tujuan praktikum, teori singkat sistem pneumatik, lalu lanjut membahas urutan slide satu persatu sampai selesai. Penjelasan ini saya buat dengan bahasa saya sehari-hari agar lebih mudah dipahami dan tidak terlalu kaku seperti bahasa akademik gitu. Di sini ada tujuan praktikum. Yang pertama itu mahasiswa mampu merancang, mengimplementasikan dan menguji urutan kerja 2 silinder S1 dan S2 pada PLC menggunakan timer dan counter dengan interlock keselamatan yang memadai. Kemudian nomor 2 ada mahasiswa mampu merancang, mengimplementasikan dan menguji sistem kontrol 2 silinder berbasis PLC yang aman, terurut dan andal dengan pemanfaatan timer untuk pengaturan jeda atau urutan gerak serta counter untuk pembahasan dan pemantauan jumlah siklus. Mungkin judul ini punya maksud bahwa dalam praktikum ini kita belajar bagaimana mengendalikan dua buah silinder pneumatik yang biasa disebut S1 dan S2. Mungkin kedua silinder ini digerakkan menggunakan PLC bukan manual. Gerakannya tuh diatur berdasarkan urutan. Misalnya tuh S1 maju dulu, terus disusul sama S2, lalu kembali dan seperti itu seterusnya. Agar urutannya rapi, kita pakai timer untuk membuat jeda pada waktu gitu. Contoh S1 maju, terus kayak tunggu 2 detik dulu, baru yang selanjutnya tuh S2 baru maju. Lalu kita pakai counter untuk menghitung berapa kali siklus itu terjadi. Misalnya proses berhenti otomatis setelah 5 kali cycle. Mungkin itu aja kalau pembahasan tentang apa itu counter. Jadi judulnya ini intinya kita tuh belajar bagaimana cara membuat dua silinder bekerja secara otomatis, terurut, aman dan dapat dihitung dalam jumlah siklusnya menggunakan PLC, timer dan counter. Menurut saya juga ini sangat umum dipakai di bidang industri. Contohnya mesin pengepakan atau packaging, terus ada mesin apa ya penganjal barang, terus sama mesin sortasi otomatis. Mungkin di sini ada kontrol silinder ganda dengan timer dan counter. Kontrol silinder ganda dengan timer dan counter membahas perancangan urutan gerak dua aktuator linear. Misalnya, silinder pneumatik yang dikendalikan PLC menggunakan logika ladder. Fokusnya adalah bagaimana memetakan input sampai output atau tombol on off dan mulai. Kemudian ada sensor limit atau proximity serta coil katup untuk silinder 1 dan 2. Lalu menyusun interlock agar kedua silinder bergerak aman dan tidak saling bertabrakan. Kemudian ada timer dipakai untuk memberi jeda terukur antar langkah seperti tunda sebelum silinder maju atau sebelum beralih ke langkah berikutnya. Sementara counter itu tuh buat menghitung jumlah siklus agar proses dapat berhenti otomatis saat target tercapai. Praktikan juga diperkenalkan pada penanganan kondisi gagal seperti timeout sensor dan penggunaan stop sehingga sistem kembali ke dalam keadaan yang aman saat terjadi anomali.
mungkin di slide ini nih ngejelasin tentang teori dasar dari dua silinder S1 dan S2, yaitu yang bekerjanya tuh secara bergantian untuk melakukan proses mekanik tertentu. Kemudian ada aktuator linear pneumatik. Silinder digerakkan oleh udara yang bertekanan. Kemudian PLC mengontrol gerak. PLC mengatur kapan silinder 1 maju, kapan silinder 2 maju, kapan dia harus retract, dan seterusnya. Mungkin seperti itu kurang lebihnya. Kemudian ada input ada sensor limit, tombol start atau stop, kemudian proximity sensor. Kemudian kalau untuk outputnya sendiri itu ada coil untuk solenoid valve 1, kemudian yang kedua ada coil untuk solenoid valve 2. Mungkin ada di sini juga ada interlock. Interlock itu buat pengaman urutan. Contoh S1 tidak boleh retract jika sensor limit belum aktif. Mungkin kurang lebihnya seperti itu. Kemudian ada timer yang biasa disebut TON. Timer dipakai untuk jeda antar langkah. Misalnya S1 maju misalnya S1 tuh maju dulu. Kayak tunggu timer 2 detik baru yang selanjutnya tuh S2 baru maju. Kemudian ada counter atau yang biasa disebut dengan CT2. Counter menghitung jumlah siklus operasi. Misalnya total siklus sama dengan 5. Setelah 5 kali urutan selesai, proses tuh bakal berhenti secara otomatis. Kemudian yang terakhir ada error handling. Kalau sensor tidak aktif dalam jangka waktu yang tertentu, itu tuh proses berhenti demi keamanan si alat ini. Ini kurang lebihnya seperti itu. Kemudian di sini ada ladder diagram. Di slide ini terlihat beberapa rang ladder. Mungkin saya jelaskan sedikit. Yang pertama itu ada rang start atau stop. Tombol start mengaktifkan sistem. Kemudian tombol stop mematikan sistem. Biasanya tuh memakai kayak self hold gitu supaya PLC tetap on setelah tombol dilepas. Kemudian yang kedua ada rang mode manual atau auto. Rang ini memisahkan mode kerja. Kayak si rang ini berarti sistem berjalan secara otomatis. Manual berarti coil bisa diaktifkan secara manual juga. Kemudian yang ketiga itu ada sensor. Mungkin ada input. Yang pertama tuh ada kayak limit switch S1 maju, kemudian limit switch S1 mundur, limit switch S2 maju, dan limit switch S2 mundur. Sensor-sensor ini jadi acuan buat urutannya gitu. Sini ada ladder diagram yang kedua. Slide ini menjelaskan tentang rang logika, yaitu interlock. Dia ini bisa memastikan silinder tidak bergerak ketika rutenya tuh belum aman. Kayak contoh misal S1 tidak boleh mundur kalau S2 itu belum selesai, atau S2 tidak boleh maju kalau S1 belum sampai ke titik ujung. Interlock ini penting agar tidak terjadinya tabrakan antar kedua silinder tersebut. Kemudian yang kelima ada output coil. Output ini berupa out S1 maju, out S2 mundur, out S2 maju, dan out S2 mundur. Ini dihubungkan ke solenoid valve. Mungkin di sini juga terlihat penggunaan timer, yaitu timer maju S1, artinya tuh memberi jeda sebelum S1 bergerak. Kemudian ada timer maju S2, yaitu untuk memberi jeda sebelum S2 itu bergerak. Timer ini biasanya disebut TON atau TOF. Fungsinya tuh buat menahan proses beberapa detik. Ada juga buat
memberi waktu agar sensor ini ngebaca dengan benar. Mungkin yang terakhir, mencegah gerakan terlalu cepat. Di sini juga dijelaskan tentang counter CTU. Counter digunakan untuk menghitung jumlah urutan dari siklus. Misalnya, kamu set 5, berarti setelah proses S1, S2, S1 kembali ke S2 terjadi sebanyak 5 kali, itu tuh sistem bakal berhenti otomatis. Counter ini bekerja saat sensor akhir itu siklusnya terdeteksi. Kemudian ada output akhir. Rang terakhir biasanya mengatur kapan siklus dihitung, kapan sistem berhenti, dan juga indikator sistem selesai. Mungkin bakal saya jelaskan secara ulang, tapi saya jelaskan sekali lagi gitu. Mungkin saya akan jelaskan di bagian yang tujuan praktikum. Di sini tuh mahasiswa mampu merancang dan menguji urutan kerja 2 silinder. Di sini tuh kita kayak belajar bagaimana menyusun logika langkah-langkah. Terus yang kedua ada bagaimana memastikan gerakan aman, bagaimana mengatur delay dengan timer, bagaimana menentukan kapan counter ini menghitung. Yang dimaksud urutan kerja misalnya tuh seperti pertama tuh tekan tombol start, kedua silinder 1 maju, kemudian sensor limit S1 mendeteksi posisi ujung, kemudian timer aktif memberi jeda, dan seterusnya. Kemudian di sini ada tujuan 2, mampu membuat sistem aman, teratur, dan bisa menghitung siklus. Yang penting bukan hanya jalan, tapi jalan aman. Maksudnya dari aman itu kayak tidak boleh ada 2 silinder gerak bersamaan. Kalau bisa itu berbahaya gitulah. Kalau sensornya rusak, proses harus berhenti secara otomatis. Saat stop ditekan, semua output itu harus mati. Dan counter dipakai agar mesin bisa berhenti otomatis sesuai apa yang kita pengen gitu, sesuai target. Saya akan jelaskan sekali lagi di bagian sini. Yang pertama itu ada input PLC, yang terdiri dari tombol start atau stop, sensor limit silinder 1, sensor limit silinder 2, proximity sensor, dan emergency stop. Sensor-sensor inilah yang memberitahu si PLC gitu posisi setiap silinder. Kemudian yang kedua ada output PLC. Output berupa coil atau solenoid valve, yaitu out S1 maju, out S2 mundur, out S2 maju, out S2 mundur. Dan output PLC ini solenoid valve akan membuka atau menutup jalur udara. Kemudian yang ketiga ada interlock. Ini sangat penting. Contoh interlock pada kehidupan sehari-hari gitu atau umum. Jika S1 belum mundur, S2 tidak boleh maju. Jika S2 belum maju, counter tidak boleh menghitung. Jika sensor gagal baca, proses bakal berhenti otomatis. Interlock memastikan sistem aman dan tidak
bergerak yang kacau gitu. Kemudian yang keempat mungkin ada di sini ada timer ya. Timer berperan sebagai delay antar step. Biasanya tuh TO1 untuk S1 maju, TO2 untuk S2 maju. Timer sering dipakai untuk membuat jeda agar silinder bergerak dengan ritme yang kita pengen gitu atau yang wajar lah. Kemudian yang kelima ada counter. Counter menghitung jumlah siklus selesai. Contohnya CTU counter up sama di sini ada nilai preset 5 atau 10. Jika preset tercapai, output akan berhenti, lampu indikator menyala, proses otomatis reset. Counter juga berguna untuk mesin produksi yang batch. Mungkin di bagian PLC ini bisa saya jelaskan sedikit juga. Di slide ini tuh terlihat banyak banget rang gitu. Ini penjelasan detailnya. Kayak apa ya? Rang 1 sistem start atau stop. Di rang pertama biasanya tuh ada stop sebagai NC, start sebagai NO. Atau coil system sebagai latch. Maknanya tuh kayak saat start ditekan sistem on, saat stop ditekan semua logika itu bakal mati. Rang ini fondasi dari semua logika menurut saya. Kemudian ada rang 2 atau mode operasi. Mode auto atau manual dibuat agar mahasiswa bisa gitu dan juga menguji output secara manual tanpa interlock, menjalankan otomatis saat sudah siap. Kemudian di sini ada ladder PLC juga ya. Slide ini tuh menunjukkan logika urutan. Rang 4 silinder 1 maju. Aktif jika sistemnya on, mode auto, sama S1 masih mundur atau tidak ada interlock yang lain. Silinder 2 tuh maju jika S1 sudah maju atau sudah terdeteksi gitulah sentralnya. Kemudian timer TO selesai, tidak ada interlock dari silinder 1. Mungkin baik itu tadi penjelasan lengkap dan mendalam terkait materi kontrol sistem silinder ganda menggunakan timer dan counter. Dan dalam materi ini kita belajar bagaimana PLC mengatur dua silinder pneumatik secara berurutan. Bagaimana timer membuat jeda yang diperlukan agar supaya si gerakannya itu dapat stabil, serta bagaimana counter digunakan untuk menghitung kayak jumlah siklus gitu. Kita juga belajar pentingnya interlock sebagai sistem pengaman agar gerakan antar silinder tidak bertabrakan. Mungkin yang bisa saya ucapkan, semoga penjelasan panjang yang saya sampaikan bisa membantu teman-teman untuk memahami lebih dalam sebelum masuk ke praktikum langsung. Terima kasih telah menyimak video ini, sampai jumpa. Mungkin segitu aja saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.